Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi Rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa ngutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh, boleh. Tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub, dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktekkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus, hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama orang-orang Yahudi, kitabnya Yahudi. Karena kalau tidak, mereka akan dikenal sama seperti Trinitas, Trimurti, Triteis, atau Mitrateis, dan seterusnya. Bang Juma, makanya supaya mereka ya silakan. Ya, oke Bang Juma izin ya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Bang Juma tahu nggak kenapa alasan saya nggak mau menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabi? Iya, silakan. Masalahnya begini Bang Juma ya. Aku kan udah banyak didengar kan teman-teman ketika diskusi juga berbicara tentang riwayatnya Nabi yang menceritakan tentang inilah nabinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi aku kayaknya gimana ya? Rasa gimana ya dalam hati saya, nggak bisa terima aja sih dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis berbicara tentang Nabi Muhammad itu. Contohnya ya yang seperti itulah yang sering kali dikatain orang-orang Kristen kan, seperti Nabi katanya kawin sama gitu-gituan. Itu sih. Makanya oke. Kalau ya gimana? Baik. Saya jawab. Boleh saja Anda berpikir seperti itu, boleh. Saya pun akan berpikir sama seperti saudara. Bedanya Anda melihat kuman di seberang laut, gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Itu bedanya. Sekarang kalau Anda ingin menakar Nabi Muhammad dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini, diurai hidupnya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun,
ke abad dan seterusnya. Diurai semua apa yang dilakukan. Bahkan kalau perlu desahan napasnya pun diurai, disampaikan kepada seluruh orang banyak. Silsilanya jelas, rumah tangganya diurai, hubungannya dengan orang tuanya diurai, tetangganya, masyarakatnya, pemerintahannya, kerajaannya, kitab sucinya, ucapannya, persetujuannya, kesepakatannya, semua diurai. Rangkaian uraian tentang Nabi Muhammad muncul 2 poin yang negatif. Tuduhan orientalis barat. Yang kedua, tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. 2 hal ini tidak akan pernah menjatuhkan kemuliaan beliau sebagai nabi suci. Itu hanya tuduhan yang didasarkan dari kebencian, dari ketidaktahuan. Sedangkan kalau Anda ingin menakar beliau dengan manusia lain, maka harus Anda jujur mengakui. Anda harus mendudukkan dulu, siapa Paulus ini? Bagaimana hari pertama hidupnya? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, tahun pertama, tahun kedua, usia ketiga tahun, usia kelima tahun, usia pada saat dia dewasa, usia pada saat dia remaja. Ngapain aja dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Bagaimana dia ketika dia kemudian mengaku sebagai ahli kitab? Apa yang dilakukan? Pada saat tahun sekian dia ngapain? Tahun sekian dia ngapain? Ada diceritakan sebuah buku? Saya sebagai muslim rindu. Saya sebagai muslim rindu. Dan saya siap membuang dana besar kalau ada yang mencetak buku tentang riwayat hidup Paulus lengkap. Atau jangan Paulus, terlalu berat. Yesus. Sedangkan narasi yang muncul secara histori di dalam Bible, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus yang adalah Tuhannya Kristen kehilangan sejarah. Yesus ngapain aja usia 13 tahun? Usia 14 tahun, 15 tahun. Mana tahu dia menjual pecel lele. Mana tahu dia judi online, tapi itu tidak mungkin. Tapi mungkin mana lagi? Kita multitafsir tentang sejarah hidupnya. Karena tidak ada berbeda dengan Nabi Muhammad. Mari kita uji nabiku. Pada saat nabiku usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini. Coba Anda bandingkan. Jangankan hal sepele. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan, ketika di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Oke. It's okay bro. Ketika kita dengarkan itu, wow, bagus sekali. Yesus menerima wahyu. Tapi ketika ditanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Gereja akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Udah jelas. Ketika Paulus mengatakan, akulah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus kemudian pernah mengutus? Di mana kemudian Yesus pernah berfirman kepadanya? Kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Di mana? Tidak ada kejelasan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan usia sekian, ibunya sudah, ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian pamannya, kemudian kakeknya dan seterusnya, terinci. Lalu muncul pembenci-pembenci seakan melihat kuman di seberang lautan. Sedangkan kalau saya bertanya dengan pertanyaan sepele, seorang utusan Tuhan akan dipilih dari manusia yang terbaik, dari silsilah terbaik, dari manusia terbaik, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ibu yang menyusuinya, sampai kepada darah yang mengalir dalam tubuhnya, sampai kepada daging yang keluar dari rahim ibunya, harus bersih, harus murni. Kenapa? Dan dalam kitabnya Yahudi pun diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 dan seterusnya, Tuhan menetapkan orang benar dari sejak dalam kandungan. Tuhan menetapkan penyesat dari sejak kandungan. Oleh karena itu, benar tidaknya seorang utusan harus kita lihat dari silsilahnya. Boleh nggak kita ceritakan di sini sedikit? Nama bapaknya Paulus itu siapa? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mata kalian tertutup, kepala kalian tertutup, telinga kalian tertutup, hati kalian tertutup. Menelan mentah-mentah 13 buku yang dikarang Paulus Anda telan, menjadikan Anda menjadi penyembah Kristus tanpa Anda tahu siapa Kristus ini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembunyikan dari hidupnya? Dituduh menikahi seorang anak bernama Siti Aisyah.
Larangan apa? Hukuman apa yang dilanggar? Agama tidak, negara tidak, adat juga tidak. Dan itu terjadi di tradisi Arab di 1400 tahun silam. Tiba-tiba kita muncul orang yang suka nonton film bokep, orang yang suka bermaksiat, suka perkosa diri sendiri, tidak bisa membedakan haram halal, mencoba untuk menakar kemudian manusia suci selevel Nabi Muhammad. Allahumma salli. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sedangkan orang Arab sesama dengannya, orang-orang jahiliyah, orang-orang beringas, orang yang tidak pernah tunduk kepada satu hukum apapun selain kepada hukum Nabi Muhammad, tidak pernah menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji seperti itu. Dari kitab mana Anda baca? Hanya karena sudah mendarah daging kebencian yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis barat. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad tukang kawin. Cuman itu doang. Cuman itu aja. Sedangkan orang yang Anda datangi setiap hari Minggu, yang berdiri sebagai orang suci di hadapan saudara, bersunat pun kagak. Itu hanya karena penolakan, karena kebencian kepada beliau. Orang-orang setiap hari belajar tentang napas beliau, tentang cahaya beliau, bagaimana beliau ini, apa yang dilakukan, kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata, membaca kitab tentang riwayat hidupnya, sirah nabawiyah lengkap. Mereka terurai air mata. Kenapa mereka tahu sumber? Mereka mengerti tentang yang sebenarnya. Bukan hanya omon-omon, mendengarkan bisikan gosip-gosip murahan di luar tentang beliau, tetapi mengambil kitabnya, membaca kitabnya dengan tekun, menelaah, mencari di mana titik kelemahannya manusia ini. Dan alhasil, tidak ada manusia yang belajar Islam yang menemukan sedikit pun celah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Oke, Yang baik, belajar Bang loh Suma. ya, yang belajar, bukan Bang yang Suma. cuma omon-omon saja. Ya, silakan. Ya, Bang Suma, gini Bang Suma ya. Aku minta petunjuk sama Bang Suma ya. Gimana caranya Bang Suma supaya doktrin yang masuk ke otak aku ini tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu juga benar sih tentang Muhammad juga, itu bisa lepas dari saya Bang Suma, supaya aku bisa nerima tentang bagaimana untuk supaya aku bisa masuk Islam, kan gitu. Soalnya kan aku juga kan dari Kristen. Simpel. Aku juga kan dari Kristen kan. Kayak agak sulit juga sih buat Yeah. aku untuk apa ya namanya ya, untuk cepat lepas dari doktrin-doktrin itu tentang sifat-sifat negatif dalam tanda kutip ya Nabi Muhammad itu di dalam otak saya itu loh. Gimana sih Bang Suma? Ya. Jadi simpel sekali. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun meninggalkan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, kepada orang yang ingkar. Tidak akan memberi petunjuk. Maka yang diberi petunjuk itu adalah mereka yang mendalami Bible terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mendalami Bible terlebih dahulu, mendalami dalam arti kata belajar dengan sungguh-sungguh terhadap Bible, maka semua untaian dusta yang ada di dalam dirinya tentang Yesus, tentang Tuhan akan lepas satu persatu. Seibarat benang yang kusut terurai pelan-pelan. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang masih ada kebencian di dalam dirinya, yang masih ada dusta di dalam dirinya. Kalau masih mengimani Bible tanpa kemudian belajar Bible, lalu mencoba untuk mengkaji Al-Quran, maka akan terjadi dua hal: membekukan hati saudara, membenci terhadap Islam, dan hidup dalam kebodohan. Atau yang kedua, Anda dudukkan perkara itu dengan kedudukan pada tempatnya. Apa itu? Ambil Bible, Anda pelajari. Gunakan akal sehat Anda untuk menelaah. Yang pertama, ketika dikatakan Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan, tanya akal sehat saudara, rasionalkah tersebut? Ketika kemudian ada Tuhan yang minta kepada Tuhan yang lebih senior, tanya pada diri Anda, masuk akalkah hal tersebut? Ketika kemudian Anda menyembah kepada hal yang dilahirkan oleh manusia yang punya kelemahan, dan Anda katakan manusia melahirkan Tuhannya, apakah Anda bisa terima hal tersebut? Dan yang terakhir, ketika Anda mempertuhankan sosok makhluk yang setara dengan makhluk lainnya, apakah bisa ditelaah dengan pikiran Anda hal tersebut? Kalau Anda sudah menanggalkan item-item tersebut,
mari silakan datang kepada Bang Suma, kita belajar Al-Quran, kita belajar Islam. Selama hal 4 ini masih ada di dalam diri Anda, Tuhan itu 3 dalam satu pribadi atau satu hakikat. Tuhan itu bisa memohon kepada Tuhan yang lain. Tuhan itu kemudian diperanakkan oleh manusia. Tuhan itu setara dengan makhluk yang lain. Anda tidak akan sampai kepada cahaya Islam. Yang ada hanya bolak-balik keraguan, bimbang, keraguan, bimbang, keraguan, bimbang, bimbang, keragu, bimbang, ragu. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja Anda akan mengalami hal yang dialami oleh umat Islam kebanyakan. Maksud Bang Suma, banyak umat Islam menjadi Islam bukan karena proses berfikir, tapi karena cuman ikut-ikutan keluarga, emak, ayah kebetulan Islam. Begitu mereka hidup dalam masyarakat, kehidupan sosial, ditimpa musibah, kelaparan, ekonomi, sakit, pendidikan, miskin, dipecat, rapuh. Datang misionaris menawarkan agama baru, mereka tinggalkan agama yang Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tanpa proses berfikir. Tapi kalau orang berislam karena berfikir, mau Anda tawarkan apapun, dia tidak akan meninggalkan akidahnya. Nah, saya tidak ingin Anda ada dalam posisi itu. Yang saya inginkan adalah kembali dulu di rumah, pelajari agamamu baik-baik, baca Bibelmu baik-baik. Kalau Anda sudah menanggalkan itu, dalam arti kata ragu saja dulu. Bahwa ini tidak mungkin Tuhan itu ada 3 pribadi, tidak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan, tidak mungkin kemudian Tuhan mengutus Tuhan, tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu setara dengan makhluknya. Setelah itu Anda yakini 100%, mari Islam akan menuntun Anda kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Al-Quran mengatakan itu tadi, Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Karena kapan Anda masih di Kristen, saya tanya satu pertanyaan, pasti yang terlontar dari mulut Anda adalah dusta. Contoh, berapa Tuhan Anda? Anda akan mengatakan 1. Bohong enggak itu? Bohong. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Dasar awal saja sudah bohong. Nah, kalau Anda masih ada di situ, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi solusinya apa Bang Suma? Ketika saya ditanya bagaimana cara aku berislam, akal dulu yang Anda pakai. Fungsikan dulu serpihan cahaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada kita berupa akal. Kalau itu sudah berfungsi, tombolnya sudah Anda pencet on, maka akan terang, benderang akan datang menyertai Anda. Silakan. Ya, benar Bang Juma. Makanya maksud aku begini Bang Juma. Aku pingin masuk Islam kan begitu. Cuman aku nggak mau kayak omongan Bang Juma tadi kan, masuk Islam itu hanya nggak berakar, nggak berpikir kan begitu. Jadinya nantinya bisa aja juga murtad nantinya kan begitu. Makanya pinginnya aku sih sebenarnya kalau masuk Islam kan kayak sama Bang Juma udah berpikir seperti apa Nabi Muhammad itu, Qurannya seperti apa, Allah SWT-nya seperti apa. Itu maksud aku nggak mau terburu-buru sih, benar sama perkataan Bang Juma. Iya. Jadi gini Bung, saya banyak beberapa anak didik mu'alaf, baik dari kalangan intelektual, cendekiawan, yang sekarang ini posisinya ya, itu prosesnya saya belajar dan dia juga belajar, itu unik. Salah satunya ketika saya katakan kepada dia, kamu makhluk, dia katakan iya aku makhluk. Adakah rasa takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia katakan ada. Nah, kalau kamu takut kepada pencipta langit dan bumi, bagaimana akal Anda menerima ada Tuhan turun ke bumi, ditampar, ditombak, diludahin, dibunuh oleh ciptaannya? Apakah Anda mengakui itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa risih, tanpa ada rasa terbebani? Ini Tuhan yang menghancurkan Sodom Gomora, yang menciptakan neraka untuk memblender manusia, turun ke bumi netek sama manusia. Apakah Anda tidak merasa sedikit risih? Enggak ada rasa takut untuk mengucapkan itu? Kata dia, loh, setelah Anda tanya Bang Suma pertanyaan ini, saat ini juga
baru muncul ketakutan. Selama ini, jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan, karena datang dengan kasih-Nya mati untuk dosa-dosa kami. Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu menghancurkan kemudian apapun yang ada? Apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada Dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh, dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini, saudaraku, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Waktu itu saya masih ngajar beliau, saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini, Dek. Enggak, Bang, saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya, nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur? Kasihan lo itu. Saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah waktu rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut, harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan, seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil membawa anak anjing. Saya kaget, karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget, jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu, kalau begitu pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat esek-esek. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat.
berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis dan cara membersihkannya itu ribet, lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah, hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa, maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya 1 kali seminggu tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahman bil gaib Wabashirhu magfirati wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa enggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia enggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristi Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu ustadz longor, ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya ada ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet, kasih lem alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan? Ya, tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan. Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal yang seperti di dalam bokep itu Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Makanya begini Bang Zuma, aku kan tinggalnya di Sulawesi Utara. Terus kampung aku juga memang nggak ada masjid, nggak ada umat Islam, apalagi ustadz nggak ada. Iya. Maksudnya begini Bang, aku juga kan kalau ingin cari ustadz gitu, mau bincang-bincang tentang Islam kan, memang kagak ada Bang Zuma, kagak ada di kampung kami ini, nggak ada. Terus kedua, aku juga biar bagaimanapun aku juga kan takut juga sama keluargaku. Semua keluarga aku itu semua Kristen semua Bang, nggak ada yang Islam, semua Kristen semua, nggak ada Islam. Nah, makanya aku datang ke kumal-kumal seperti ini, ingin cari kumal-kumal Islam seperti ini ya. Seperti ini aku mau cari tahu aja sih kebenaran dalam Islam itu seperti apa, kan gitu. Makanya aku nggak terkesan kalau aku masuk Islam itu nggak terkesan buru-buru kayak Bang Zuma bilang tadi, nggak berpikir udah masuk Islam lagi, kan begitu. Iya, betul. Ya makanya saudaraku, aku pikir gini Bang, aku kan udah follow Bang Zuma. iya. Nah, gimana caranya aku bisa komunikasi sama Bang Zuma? Gak harus seperti kayak di Kemal begini kan? Ada nomor Excel saya Bang. Nanti hubungi Kian Santang, di follow aja beliau. Banyak kok teman-teman kita non Muslim yang selalu komunikasi pribadi di belakang. Mereka konsultasi, mereka bahkan ada di antara mereka yang kami jumpa ngopi sampai berapa jam kita ngobrol.
Saya dekat dengan kepala Departemen Agama Kabupaten Toraja. Saya akrab banget, akrab sekali. Nah, yang terkait dengan yang saudara katakan barusan, di tempat saudara saya ini tidak ada rumah ibadah, masjid, masjid dalam arti kata ada. tidak ada. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau bertahannuts, menyepi, menyendiri, berfikir? Beliau jauh dari Nabi Musa, beliau jauh dari Nabi Isa alaihissalam, jauh dari pengajaran Yesus Kristus, jauh. Tidak ada padanya kitab suci, tidak ada utusan datang kepadanya, tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya memberikan pencerahan tentang Allah, memberikan pencerahan tentang pencipta, memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berfikir dan berfikir, apa yang terjadi? Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya, tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia, keluar dari kota saudara bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam. Ya, termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin saudara Kian Santang, minta di sana kita komunikasi. Apapun itu, mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan, saya akan sampaikan. Gitu saudara. Silakan. Mungkin ada masukan dari yang lain. Ya, saudara Viro, thank you. Ada. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya masuk lagi ke Gurunda. Ini silakan. iya. Asyhadu Biro. Ya, siap. Jangan biar beliau belajar. Ya, makanya makanya begini Bang Zuma, aku Nanti DM ke saya ya, Bang Piro ya. Ya, aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, biar nggak kayak semacam orang Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Ya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile, jangan menunggu pintar dulu baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting, sekolah itu penting, pendidikan itu penting, kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah, setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu, ketika di dalam kelas, dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2, bukan karena dia bodoh, bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar, maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang penting mau belajar dengan serius, kan gitu ya. Baik, Bang Suma. Masya Allah. Ya, makasih teman-teman. Silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya, mungkin yang sedikit mulai berpikir, tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah SWT, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa, tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim, Iya, Bang. saya dari kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau, itu sahih ya. Itu
itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya. Semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi. Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan. Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan, karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, zalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tadi yang Anda katakan, tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar, ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami. Semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah. Tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel, ngata-ngatain Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap, Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan, sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan. Ada satu sakit hati dia dihujat yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan, saksi yang langsung menyuapi orang buta itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah, dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia, percayalah kepada kata hati, kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen, tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran?
saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya, Gurunda. Wallahu ta'ala bisawab, insyaallah. Terima kasih Bang ya. Ya Bang, abang aku bersyukur ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener. Soalnya kan aku mikirnya gini Bang, kan keluarga semua aku Kristen semua, nggak ada satupun yang Islam kan, nggak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga nggak ada, masjidnya juga nggak ada, umat muslimnya satu aja nggak ada. Iya Bang, nanti Abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya Bang ya. Nanti saya kasih nomornya, Abang tinggal DM aja ke saya Bang. Siap, ya Bang, ya Bang Hos. Ya, Oke. Makasih ya Hos ya, makasih Bang Siap. Zuma, sehat selalu semua ya. Aku izin turun ya. Ya, Iya Bang, sehat selalu ya Bang ya. ya amin. Ya, ini ada Bang CSK. Bang CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. CSK Muslim apa Kristen Bang? Bang CSK. Halo, Bang. Kristen. Oh Kristen. Oh, yang jawab anaknya ya Bang? Iya, itu anak saya. Iya Bang. Ya, Abang mau diskusi apa mau sekedar ingin bertanya aja Bang? Ya, saya dengar sebentar, lalu saya sedikit bertanya saja sih. Baik. Jadi sepanjang ini saya kebetulan kan ya bukan followernya Bang Suma juga, tapi sekedar mengikuti sajalah, mendengar gitu diskusi dia terhadap baik itu sesama Muslim maupun dengan teman-teman dari Kristen. Lalu saya ini jadi bertanya, pertanyaannya begini, Bang Suma ngomong tentang Islam, habis itu ngomong lagi tentang Kristen. Mohon maaf ya, saya tidak mencela, saya tetap menghargai apa yang menjadi hak kalian, apa yang menjadi ajaran kalian sebagai orang Muslim. Banyak teman saya Muslim, ada juga keluarga Muslim, jadi tetap menghargai saja. Nah, saya cuma bertanya saja, selama ini Bang Suma bicaranya tentang agama ini kok kuat sekali, baik itu dari sisi Islam maupun dari Kristen. Pertanyaannya, Bang Suma ini basicnya apa sih? Bang Suma ini basicnya memang dari sekolah agama atau gimana? Saya cuma tanya itu. Baik, biar nanti langsung Bang Juma jawab. Abang di mute dulu Bang, soalnya Abang di situ berisik noise ya Bang ya. Ini lagi live di YouTube juga Bang. Silakan. Justru. Bunda. Ya udah Bang, di mute dulu Bang, biar dijawab dulu. Justru itu tidak muncul di sini nih. Iya, nanti saya undang. Ya. Oke, suara sih kedengaran Kang. Aman. Iya, Dek. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hal yang saya lakukan, ya basicnya apa? Ya, saya seorang pendidik Bang. Saya seorang pendidik. Saya mengambil jurusan pendidikan, psikologi pendidikan. Jadi saya belajar tentang proses anak didik, tentang seorang pendidik dan seterusnya. Saya belajar tentang psikologi, dan sebagai Muslim, tanggung jawab saya sebagai Muslim adalah menyeru seluruh manusia. Al-Quran yang membimbing saya untuk menyampaikan itu. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan perintah berdebatnya jelas. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada perintah berdebat.
tapi dengan cara yang baik. Di data yang lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Maka kamu harus tegas, kamu harus keras terhadap mereka, supaya mereka mendapatkan pengajaran. Banyak yang menolak, tapi tidak sedikit yang kemudian menerima. Jadi kalau hanya berdasarkan apa kredibel Anda, apa background Anda, apa basic Anda harus sarjana teologi, Anda harus sebagai seorang ustadz baru menyampaikan kebenaran. Tidak. Siapapun yang melihat kemungkaran, maka wajib hukumnya dalam Islam mencegah kemungkaran itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka itu kewajiban umat Islam, menyampaikan yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, bertemunya dua muara. Muara Islam dan muara Kristen. Islam adalah ajaran yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan kepada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta. Begitu ketemu dengan Kristen, rupa-rupanya Kristen juga ada perintah yang disebut perintah apa itu? Perintah apa yang ada dalam Kristen? Amanat agung, Bang. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Perintah jadikan, itu adalah sebuah tekanan. Kalau Anda tidak menjadikan, berarti Anda melanggar perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ketika perintah ini sebagai perjanjian agung di dalam gereja, amanat yang sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh gereja, datang kepada kami sebagai muara yang terpisah dengan Kristen, maka tidak semudah itu Anda kemudian mengajak kami menjadi pengikut Kristus. Anda harus lolos dari beberapa syarat. Kristus mana yang Anda jual, yang Anda jajakan? Nah itu. Jadi Islam memiliki kemudian perintah untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kristen juga memiliki perintah untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Jadi dua sisi yang bertemu. Nah, penguatnya adalah Al-Quranul Karim. Kalau berbicara mengenai Bang Suma, Al-Quran mengatakan, innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu berperang, beraktivitas, bergerak, bersuara dalam pergerakan menegakkan tali agama Allah, berperang di jalan Allah. Innal ladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir, fi sabilit tagut, mereka berjuang di jalan tagut. Faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Itu perintah. Siapa saudara setan menurut Islam? Orang-orang yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah. Seluruhnya adalah saudara-saudaranya setan. Itu di pandangan Islam. Jadi ketika Anda bertanya apa kapasitas, apa backgroundnya, apa yang kemudian menjadi basicnya? Basicnya Al-Quran. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Bukan perang dalam bentuk angkat senjata, enggak, tetapi perangi pemikiran mereka, perangi konsep mereka yang keliru, yang tidak berdasarkan terhadap kitab yang diwahyukan Tuhan melalui Rasul-Rasulnya. Itu saudara. Jadi ini sudah terjadi. Kristen sudah tampil di permukaan, kami sebagai Islam juga tampil di permukaan. Sebagai anak bangsa, maka yang harus kita ramu, berdiskusi dengan baik. Yang kemarin yang tidak baik dan yang akan terjadi lagi, ada diskusi tidak baik untuk supaya diminimalisir. Karena kita adalah saudara dalam tanah air. Maka karena kita beda keyakinan, mari kita membahas tentang keyakinan ini dengan cara-cara yang baik. Kalau Bang Suma ada kesalahan diingatkan, ada kekeliruan diingatkan. Tapi diskusi ini harus berjalan. Kenapa? Karena Islam diperintahkan untuk berdebat, Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen juga diperintahkan untuk menjadikan di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi ketemu. Nah, jangan ada dusta di antara kita.
Islam dengan Islamnya, Kristen kudu percaya diri dengan kekristenannya. Seperti itu, saudara. Silakan. Oke, baik, bisa saya tanggapi. Silakan. Baik. Yang pertama, ternyata saya baru tahu Bang Suma ini bukan basicnya, katakanlah teologis. Atau kalau misalnya dari sisi Islam, ya Ustaz, anak apa ya, biasanya kalau sekolah basic awal untuk sekolah agama apa namanya? Pesantren, ya, dan seterusnya. Itu berarti bahwa pemikiran-pemikiran Bang Suma terkait dengan urusan agama, yang pertama saya tetap menghargai, tetapi bagi saya Bang Suma berbicara terkait agama apapun, baik itu dari sisi Islamnya tetapi juga dari sisi Kristen, bagi saya Bang Suma hanya berbicara dari sisi pandangan Bang Suma secara pribadi, secara manusiawi, tanpa punya basic pendidikan terkait dengan agama. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau misalnya Bang Suma sudah mengatakan bahwa Muslim memerintahkan, Kristen juga memerintahkan, itu berarti bahwa di sana harus ada yang namanya saling menghargai. Artinya bahwa masing-masing tetap meyakinkan dengan apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Nah, pada titik ini mestinya perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan itu harus diimplementasikan melalui kata-kata. Artinya bahwa apapun yang kita berbicara, tetapi sedapat mungkin kita menghindari cemoohan, kata-kata kasar terhadap orang yang berbeda keyakinan. Kan begitu. Berpandangan boleh, bernarasi boleh, tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan orang yang menjadi dasar. Itu maksudnya. Jadi, mohon maaf, ini kan sepanjang ini kan saya dengar Bang Suma selalu mencemooh orang lain, mencemooh orang yang tidak sekeyakinan, gitu. Jadi saya hanya berpandangan seperti begitu. Karena ya kalau Bang Suma punya pandangan yang tadi Bang Suma katakan, itu berarti bahwa ada titik temunya, yang itu kesimpulannya harus kita saling menghargai antara satu dengan lain tanpa harus mencemooh. Ini parah nih. Kata-kata yang kasar. Gitu. Tenang. Oke, Bang. Oke, itu saya Tenang. Iya, saya rasa ini adalah masukan yang baik. Ya, satu pandangan yang nilainya positif, cakupannya positif, dan cukup mengedukasi. Cuman satu hal kemudian sebagai narasi yang membangun wawasan kita, bahwa kita tidak pun bisa menilai seseorang itu dari permukaan saja, tapi kita harus menilai orang itu ketika bertindak, apa yang melatar belakangi tindakan orang tersebut ada. Berbicara mengenai pendidikan, saya mondok 6 tahun. Saya lulusan dari pesantren Nurul Junaidiyah, Lauwo, Kabupaten Luwu Utara pada zaman itu. Saya angkatan 98, kemudian ambil jurusan perbandingan mazhab di UIN, YIN waktu itu Alauddin, kemudian di Universitas Muslim Indonesia saya juga mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Jadi terkait hal ini mungkin saudara-saudara perlu pahami bahwa ketika di dalam berdialog, ketika di dalam berdebat, ada sesuatu yang mungkin ungkapan atau perilaku yang menyebabkan ya orang menilai beda, masing-masing punya penilaian terhadap Bang Suma. Itu saya akui memang. Tapi ketika
ketika niatan ini lahir dari seorang saudara kita, ya dari Kristen, saudara CSK 76, ya kita harus menghargai itu. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa dasar pijakan saya terjun di dunia debat latar belakang karena Al-Quranul Karim, dan dari pihak Kristen sendiri, muaranya dari seberang, karena Kristen ini adalah memiliki sebuah konsep amanat agung untuk mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi. Mengkristenkan seluruh manusia di atas muka bumi, sebagai seorang yang mempelajari Bible, sama halnya menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi sebagai manusia yang akan diusir oleh Yesus nanti di akhir zaman. Membiarkan orang-orang ini diusir oleh Yesus kalau saya tidak ngambil bagian. Yang kedua, saya boleh dinilai dengan penilaian masing-masing, tapi izinkan saya berbicara. Dalam hal Islam, Islam menyampaikan keislaman tanpa unsur paksaan, tanpa unsur mengelabui, tanpa unsur berpura-pura. Islam dengan jati dirinya 100% maksimal pasang badan dengan keislaman itu sendiri. Sedangkan Kristen meninggalkan cangkang. Kristen melepaskan wibawanya sendiri. Kristen melepaskan disiplin ilmunya sendiri. Kristen mengajarkan kekristenannya dengan pola yang tidak diajarkan kemudian oleh Yesus itu sendiri. Ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, Kristen seakan-akan Yahudi. Mereka menggunakan banyak istilah-istilah Yahudi. Ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka melepaskan cangkang aslinya, mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Pembeda ini jelas antara kami umat Islam dan saudara-saudara Kristen sebagai orang-orang yang mengatakan mereka adalah apologet Kristen. Sayangnya, mereka membantah Al-Quran dengan memakai istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Al-Quran dengan mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran. Mereka benci kepada Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, tetapi Kristen diajarkan dengan lebih banyak menggunakan istilah ajaran Nabi Muhammad daripada istilah dari Paulus. Maka dari dasar langkah awal saja Kristen sudah terlihat timpang. Islam dalam proses terjemahan Al-Quran tidak mengambil bahasa-bahasa yang prinsip di dalam Bible, tetapi Bible pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, offside, mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam untuk masuk sebagai bagian daripada kitab untuk menguatkan narasi-narasi para apologet Kristen. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tetapi sayangnya, Kristen lebih familiar menyebut kitab mereka dengan sebutan gelar Al-Quran, yaitu Alkitab, daripada Kristen menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblika atau Biblos. Maka PR kami sangat berat. Kenapa? Kami harus menyadarkan saudara-saudara kami Kristen untuk supaya sadar bahwa dalam berapologet, dalam pembelaan akidah, baik apologet Islam maupun apologet Kristen, Kristen harus terlebih dahulu mandi air 7 sumur 7 rupa kembang. Kenapa? Mereka selalu membawa nama istilah-istilah Al-Quran di dalam mengajarkan agama Kristen itu sendiri. Dengan kata lain, Kristen sebelum berperang sudah kalah duluan. Kenapa? Karena mengatakan Islam itu kesalah, tetap jual agamanya dengan menggunakan istilah Islam. Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan, tapi menguatkan narasi kekristenannya dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi, tetapi gelar-gelar Nabi Muhammad digunakan untuk memberikan gelar itu kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Jadi sebelum mereka bertanding, Kristen kalah duluan. Coba, ini sederhana, Bung. Ini sederhana. Contoh misalnya, sepele bagi orang Kristen, tapi ini hal yang sangat dahsyat bagi kami umat Islam. Apa itu? Ketika orang Kristen mengotori bibir mereka dengan mengucapkan buku-buku dari Belanda itu dengan sebutan Alkitab, itu pukulan telak sebenarnya kepada Kristen.
Adakah kemudian orang Islam pernah menyebutkan Al-Quran ini sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam Bible surah Yasin ayat 3? Nggak ada itu. Tapi kalau di Kristen, naasnya dia mengatakan begini, sebagaimana di dalam Alkitab surah Galatia ayat 13, Al-Quran banget. Alkitab, Al-Quran, surah, Al-Quran, ayat Al-Quran. Kemana Biblos? Kemana Grape? Kemana Apostolos? Hilang semua. Nah ini, jadi kami umat Islam itu bangga. Kenapa? Di saat orang Kristen tidak menerima Islam, di saat itu juga lisan Kristen banyak menggunakan istilah Al-Quran. Dengan kata lain, siapa yang ditiru pasti adalah yang asli. Siapa yang meniru pasti yang adalah palsu. Siapa yang menjadi idola pasti diikutin. Siapa yang menjadi pengidola pasti yang mengikuti. Alhamdulillah, sepanjang sejarah Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia, agama Islam selalu unggul. Kenapa? Karena Kristen banyak menggunakan istilah-istilah Islam. Sekira begitu, saudara. Silakan. Oke, baik. Saya bisa tanggapi lagi, host. Halo? Ya, lanjut. Oke, baik. Ya, jadi dari narasi yang disampaikan oleh Bang Suma, bagi saya sih, saya menghargai, tetap menghargai saja, tetapi meyakini sudah pasti tidak. Lalu apa namanya? Saya mau sampaikan begini. Yang dimaksud Bang Suma katakan Kristen itu sebetulnya yang Bang Suma maksudkan Kristen di Indonesia ataukah Kristen secara keseluruhan dalam kaitan dengan penggunaan istilah Alkitab, ataukah dalam kaitan dengan isi Alkitab? Karena begini, agama khusus Kristennya, kami Kristen, sifatnya itu kan dia universal. Agama itu sifatnya universal. Jadi itu diterima dimanapun keberadaan suku manapun yang meyakini itu, kan tidak ada masalah terkait dengan istilah, kan gitu. Di Indonesia katakanlah kami menggunakan istilah atau memakai kata Alkitab. Di Amerika Bible, dan mungkin di suku lain, di negara lain menggunakan bahasanya, tetapi isi daripada kitab itu tetap sama, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang Suma tadi mengatakan Kristen mengutip atau Kristen meminjam. Sebetulnya saya mau tanya sih, antara Kristen dalam pengertian ajaran, bukan komunitas. Kristen dalam pengertian ajaran, sebetulnya mana yang duluan? Kristen ataukah Muslim? Oke, biar langsung ditanggapi ya Pak ya. Oke, izin saya mute. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Ini sudah berapa kali saya terangkan ya. Selalu narasi saudara kita Kristen itu berarah kepada satu keadaan di mana Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke, tetapi ada satu hal yang mesti dipahami dengan pola sederhana. Kakak saya nih, yang pertama, anak sulung, dia lebih dulu dari Bang Suma. Tapi zaman dia lahir, itu belum ada HP.
Tiba-tibanya saya dewasa, saya beli HP. Terus dia rampas HP itu dan dia mengatakan, ini milik saya karena saya lebih dulu ada daripada ente. Padahal HP ini adanya di zaman saya, bukan adanya di zaman dia. Meskipun dia lebih dulu ada di atas muka bumi, tapi pada zamannya belum ada HP. Ini logika sederhana. Inilah yang terjadi di Kristen. Karena menganggap mereka pertama daripada Islam, maka semua yang ada di depannya itu miliknya. Ini adalah mental-mental penjajah. Mental penjajah yang masih terekam, tertancap di dalam benak orang-orang Kristen. Setiap sesuatu karena mereka lebih dulu, maka yang lain belakangan itu hanya penumpang. Mereka yang punya dunia alam semesta ini. Tapi giliran penyesat itu datangnya di abad pertama, nggak mau nolak, nggak mau nerima. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang seangkatan dengan angkatan ini. Penyesat itu ada di tengah-tengah kita. Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tapi dilemparkan ke abad ke-7. Ini keanehan yang terjadi. Kenapa? Karena tidak punya jati diri, tidak punya harga diri. Agama yang benar tidak pernah mau diwarnai oleh keadaan apapun. Kenapa? Agama yang benar itu diasaskan terhadap firman pencipta langit dan bumi yang maha tahu, yang mana firmannya akan menundukkan semua keadaan yang ada di depannya. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci, tetapi dia diwarnai oleh keadaan yang ada pada habitatnya di mana dia pergi, itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia harus diwarnai. Kenapa dia diwarnai? Karena sudah cocok dengan warna yang ada. Kitab suci Anda masuk ke dalam wilayah Bali, tidak bisa dijadikan sebagai kitab suci sebelum dirubah mewarnai ikut warna yang ada di dalam sana. Kitab Anda tidak bisa menjadikan orang Indonesia menjadi Kristen sebelum kitab Anda harus diwarnai menjadi keislam-islaman seperti mayoritas penduduk orang Indonesia. Ada apa dengan kitab saudara? Ada apa dengan agama saudara? Ada apa dengan Tuhan yang Anda sembah? Al-Quran 1400 tahun silam, kemanapun dia pergi, sedahsyat apapun kebencian orang terhadapnya, dia datang dengan gagah berani, pasang badan. Lu punya bahasa, boleh bahasa Inggris. Lu punya bahasa, boleh bahasa Mandarin. Lu punya bahasa, boleh bahasa roh. Lu punya bahasa, boleh bahasa langit. Tetapi ente tidak akan pernah bisa mewarnai aku, sebab aku adalah bahasa Tuhan. Aku adalah kalamullah. Aku adalah kalam Allah. Aku punya jati diri. Bahasa-bahasa manusia tidak akan pernah bisa menundukkan bahasa Tuhan. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang pendeta yang ternama di Indonesia ini, di-live-kan malah. Saya tanya, apakah menurut saudara firman Tuhan bisa dikoreksi? Katanya nggak boleh, nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak boleh. Kenapa firman yang ada dalam kitab saudara setiap saat dikoreksi, direvisi? Bingung langsung. Copot jantungnya. Terasa ginjalnya terkunyah-kunyah kemudian. Dia sendiri mengatakan tidak bisa dikoreksi firman Tuhan, tidak bisa direvisi firman Tuhan itu. Kalau begitu Anda sudah menjawab kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena faktanya setiap saat bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berbeda dengan Al-Quran. Karena dia kemudian kitab saudara bisa dikoreksi, bisa direvisi, maka seenak perut sesuai dengan pesanan kapan saja bisa menggunakan istilah-istilah di luar daripada kitab saudara demi untuk melancarkan aksi pewartaan terhadap orang-orang di luar agama saudara. Ini tidak disifati Al-Quran. Bahasa Tuhan harus lebih tinggi dan tidak bisa ditundukkan kemudian oleh bahasa manusia manapun. Makanya Al-Quran itu bukti bahwa dia adalah kalam Allah, kalam firman dari pencipta. Dia tidak pernah lekang oleh zaman, dia tidak pernah hanyut oleh modernisasi, dia tidak pernah tertinggal oleh keadaan. Sehebat apapun masa itu, semodern apapun zaman itu, Al-Quran akan tetap berdiri paling depan. Bagaimana dengan Bible? Semakin hari dunia semakin modern, semakin canggih, maka
Bible akan semakin diwarnai oleh keadaan. Yang tadinya babi berubah menjadi, karena sudah banyak kota, berubah menjadi babi hutan. Nanti kalau orang semua semakin modern, babi hutan itu berubah lagi menjadi babi yang pakai sepatu hak tinggi yang diharamkan dimakan. Nanti lama-lama babi mana yang diharamkan di Bible? Bisa jadi berubah babi yang menggunakan HP di mana saja dia pergi. Babi mana yang diharamkan dimakan? Berubah lagi babi yang menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya. Kenapa? Karena Bible itu selalu diwarnai oleh keadaan, bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Jadi dialog ini memang harus dipakai untuk menjadikan kita sebagai anak bangsa tercerdaskan. Kenapa? Tidak semua orang Kristen itu mau mematikan akalnya. Ada juga orang Kristen yang mengucapkan terima kasih dengan penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara Muslim yang terkait dengan persinggungan dua agama. Bukti barusan sebelum Anda, ada seorang anak muda yang kemudian mau belajar Islam karena mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan berdasarkan Bible itu betul. Ketika kami mengatakan Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, di mana dalilnya Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan? Kami menunjukkan data. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang adalah di langit, dan berarti dia satu-satunya, berarti yang di bumi yang bernama Yesus itu bukan Tuhan. Karena kapan Yesus itu juga adalah Tuhan, berarti harusnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua-duanya Tuhan, yaitu Bapa dan yang Yesus. Tapi ternyata Yesus membantah ketuhanannya dengan mengatakan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti Yesus untuk mendapatkan hidup kekal, dia harus dikenal sebagai utusan. Itu bukti. Anak muda ini berpikir, loh, kok benar ya? Inilah manfaat daripada dialog dibangun. Ada yang mengambil asas manfaat dari diskusi-diskusi yang terjadi. Ada juga yang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak bagus, karena mereka hanya berpikir ego. Mereka harus Kristen yang paling benar, padahal mereka tidak mampu kemudian menegakkan kebenaran itu. Orang-orang Kristen yang mengatakan agama Kristen itu benar, begitu berbicara mengenai agama di depan umat Islam, mereka seibarat menegakkan benang basah, tidak akan pernah bisa. Demikian saudara, silakan. Ya, silakan Pak Jeska. Sekali lagi saya menghargai penjelasan dari Bang Sumam. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa dari kami lahir sampai dan dengan saat ini. Makan lah dulu. Iya, sebentar makan, sorry. Dari kami lahir sampai dan dengan saat ini, tidak pernah ada kitab suci kami itu direvisi. Kalau soal terjemahan, iya. Tetapi isi kitab suci tidak pernah direvisi. Satu. Yang kedua, sebagai penutup, nanti kita akan, sebetulnya saya masih mau lanjut lagi, cuman nanti di lain waktu saya akan lanjut. Tapi saya hanya mau bilang, kami orang Kristen dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah keyakinan itu. Jadi menghargai, ya, tetap kita menghargai selaku keyakinan orang saudara kita juga banyak yang Muslim. Kita saling menghargai. Dari sisi kemanusiaan kita harus tetap saling toleransi satu dengan yang lain. Tetapi pada bagian wilayah-wilayah masuk pada wilayah-wilayah agama, tentu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi itu sebagai penutup Bang Suma dan host, mohon maaf kalau ini komentar awal saya ketika bertemu awal, tetapi nanti saya akan, mungkin di lain waktu lagi, nanti kalau kesempatan saya bisa masuk lagi. Baik Pak. Jadi poinnya cuma satu yang barusan ya Pak ya. Kitab Bible tidak pernah direvisi, itu yang akan dijawab sama Gurunda. Baik. Tapi nanti aja lah, saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ya, baik. Ini mengedukasi yang lain aja di bawah. Siap Pak. Ya. Makasih ya Pak ya. Oke, poinnya yang itu Gurunda. Jadi Bible tidak pernah direvisi kata dia. Apa dari Gurunda? Iya. Jadi memang nyata bagi kita, banyak manusia yang tidak butuh alkohol untuk mabuk. Lebih sulit membangunkan
orang yang pura-pura tidur daripada orang yang tidur beneran. Iya, lebih sulit mengajarkan orang yang pura-pura jahil, bahlul, bodoh daripada orang yang bodoh beneran. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan kitab kami tidak pernah direvisi, ya orang itu harus apa ya? Mau disunat kali ya? Susah juga. Belajar 5.000 tahun lagi. Kalau ditunjukkan pun Sedangkan- makanya nggak bisa baca kan? Betul. Itulah yang saya katakan. Itulah yang saya katakan. Zaman sekarang ini banyak orang mabuk tanpa alkohol. Siapa mereka? Orang yang berpura-pura tidur, dibangunkan tidak pernah mau bangun, karena dia sadar kalau dia ini dibangunkan. Kalau orang yang betul-betul tidur dibangunkan, ya pasti terbangun, karena dia nggak sadar kalau dia sedang dibangunkan. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu tanggapi terkait ini. Ya, gimana saudara David? Asyhadu. Terlalu lama kamu hidup di persimpangan, kawan. Bang, Iya. apa pernah bertemu orang mualaf tapi sebelum masuk ke Islam dia itu berat gitu melaksanakan sholat, apa pernah Nah, ketemu dengan itu dia. orang kayak gitu? Banyak itu. Ya, banyak. Betul. Assalamualaikum Bang Lima. Pagi dingin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, lanjut. Waduh. Itu Gurunda. Iya, Katanya ini. saudara. Gimana? Iya, David Ya kan, ini karena Gurunda ini menyaksikan pagi banyak ada- sekali orang-orang yang bersyahadat gitu. Selalu nuntun Gurunda, silakan. Iya. Jadi begini, apa nggak kawan. dingin gitu? Kenapa umat Islam itu di setiap mereka beribadah, berkomunikasi langsung tanpa perantara kepada pencipta langit dan bumi, item yang paling utama diminta secara khusyuk itu adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apakah bagi umat Islam rambu-rambu keislaman itu masih abu-abu? Enggak. Di Islam justru terang benderang. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, dan seterusnya. Tapi kenapa umat Islam selalu minta petunjuk? Kenapa umat Islam selalu minta, berikan aku jalan yang lurus, tunjukkan aku jalan yang lurus itu? Kenapa? Karena iblis itu senantiasa akan menghanyutkan manusia untuk cinta kepada materi duniawi. Jangankan pada saat mereka menanggalkan diri dari prosesi ibadah sholat, pada saat mereka sholat saja, mereka masih digiring untuk mengingat materi. Apatah lagi setelah dia sholat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, punya kecerdasan, akalnya itu bertumbuh, berkarya, mencipta, memiliki alat untuk merasai objek-objek yang ada, materi-materi yang ada. Pada saat sedikit dari dimensi kenyang dia keluar, muncul rasa lapar. Ketika rasa lapar itu hadir, maka berjuta kemudian keinginan ada. Ingin makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, makan ini, makan ini, makan itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Itulah uniknya manusia. Sebelum itu terjadi, muncul deteksi. Ya, alat deteksi. Lapar, mau makan apa? Makan ini, makan itu, makan ini. Ngantuk, mau ngapain? Lelah, mau ngapain? Oleh karena itu, ketika mereka selesai berhubungan dengan penciptanya, maka seluruh aspek dunia akan datang. Melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui hati, melalui perasaan, semuanya muncul.
maka manusia itu multi keadaan. Apa yang terjadi? Orang yang takut kepada Tuhannya akan senantiasa minta bimbingan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Yang terberat itu adalah sholat. Sholat nampaknya ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Sholat itu ringan, tapi itulah hal yang paling terberat. Ketika Anda lulus sholat, maka seluruh perintah-perintah lain akan terasa ringan. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji, semuanya akan berasa ringan. Bila mana sholat ini tidak menjadi beban lagi bagi Anda. Itu di Islam. Kalau sholatnya udah bagus, maka seluruh kehidupannya orang itu akan bagus. Yakin dan percaya itu. Saya ulang lagi, pada seluruh umat Islam, anak-anak saya, adik-adik saya, jika sholatmu bagus, maka seluruh unsur hidupmu akan bagus. Jika sholatmu terpelihara, maka seluruh hidupmu akan terpelihara. Jika sholatmu ini terbenahi, maka hartamu semuanya akan terbenahi. Yakini, percayai itu. Yakini. Kelalaian kita umat Islam mencari kehidupan dunia, tapi tidak menjadikan sholat itu sebagai sirat, hudan, petunjuk, jembatan untuk menemukan semua hal-hal duniawi dan akhirat. Jadi kalau Anda ingin selamat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kelapangan rezeki, apa yang terutama yang harus Anda benahi? Bukan pinjaman di bank, bukan. Tapi yang Anda harus benahi adalah wudhu. Wudhumu, pelihara itu. Kedua, sholatmu. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan sang pemilik? Jangan takut miskin, jangan takut sakit, jangan takut dicemooh selama engkau dekat kepada sang pemilik. Analoginya gini, Anda ingin bertamu kepada rumah sahabat, kepada rumah seseorang. Di situ ada buaya. Sebelum masuk di halamannya, pekarangannya ada buaya, jangan hantu, jangan Pak Bom Bom. Di situ ada buaya, ada serigala, ada harimau, ada guguk. Anda mau masuk ke rumah tersebut, ada nerakanya, ada sakit, ada penyakit lever, ada penyakit kanker, seluruhnya yang seram-seram mengelilingi kemudian. Tetapi Anda dekat dengan sang pemiliknya. Anda tinggal telepon, halo bro, yes, Masya Allah, kamu apa hubungi saya bro? Ini kawan, saya butuh bantuan, boleh nggak saya ke rumahmu? Karena yang mau datang ini adalah kekasihnya, sahabatnya, maka diperintahkan seluruh binatang-binatang buas itu untuk masuk kandang. Masuk, ada saudara saya yang terbaik mau datang. Maka kita dengan mudahnya datang kepada Tuhan kita. Ketika kemudian kita dekat kepada Tuhan kita, semua musibah, semua masalah akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, akan menjadi satu amalan. Tetapi kalau kita tidak kenal sang pemilik, bagaimana kita mau datang? Orang di luar itu, di halaman rumahnya ada harimau, ada kemudian semuanya muncul binatang-binatang yang menakutkan. Kita nggak tahu, kita mau masuk ke sana meminta tolong, tapi kita nggak kenal. Bagaimana ceritanya? Jangankan ada binatang buas ke situ, untuk masuk ke sana aja kita ragu. Tapi kalau kita dekat dengan sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini, apa yang kita takutkan? Sang pemilik kita dekat. Sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit senyum, sedikit-sedikit sandar kepadanya. Lelah, sandar kepadanya. Lagi sakit, sandar kepadanya. Lagi ada masalah, sandar kepadanya. Apa yang kita takutkan? Semua dia yang dia mengatur. Ada masalah, sandar. Ada musibah, sandar. Semuanya kita sandarkan. Lalu apa yang kita takutkan? Jadi apa yang utama? Untuk menjadi penyambung, kita butuh HP untuk menghubungi teman kita. Apa HP itu? Isya, subuh, asar, maghrib, zuhur, itu penghubung kita kepada Allah, sehingga kita nggak yatim di dunia ini. Jangan yatim, saudara-saudara. Selalu berkomunikasi dengan Allah. Jangan jadikan
diri Anda itu menjadi makhluk yang yatim. Ada pencipta kita, ada Allah yang lebih dekat dari kita. Hubungi Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya ingin sujud kepadamu, Allahu Akbar. Bacakan apa yang Anda inginkan, minta kepada Dia, pasti datang. Kalaupun pahit-pahitnya tidak dikabulkan,